Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat instrumentasi klinik yaitu elektroforesis dan thermocycler. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk pemisahan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Elektroforesis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memurnikan fragmen DNA. Fungsi dan bagian-bagian elektroforesis. Yang pertama, ada sumber daya listrik kabel timah dengan warna merah. Yang kedua, ada buffer yang untuk menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Yang ketiga, ada ruang elektroforesis, yaitu wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Yang keempat, ada elektroda untuk membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dengan muatan berlawanan. Yang kelima ada gel castor dan sisir gel. Alat ini dituangkan ke dalam gel castor yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut dalam pelarut. Prinsip kerja elektroforesis ini, besarnya gaya gerak pada fluida disebabkan viskositas fluida semakin besar. Fluida maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi di antara molekul cair. Gaya ini disebut gaya Stokes. Jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama ada elektroforesis kertas, yang kedua ada elektroforesis gel, yang ketiga ada elektroforesis kapiler. Berikut sampel yang mempengaruhi elektroforesis, yaitu sampel, larutan buffer, dan medan listrik. Selanjutnya, cara penggunaan elektroforesis. Siapkan gel untuk elektroforesis, lalu jepit gel di dalam tempat gel. Masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber. Lalu, tuang running buffer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber. Selanjutnya, isi sampel yang akan di-running ke dalam sumuran-sumuran yang tersedia di dalam gel. Lalu, tutup chamber. Pastikan kabel merah dan kabel hitam tidak tertukar. Sambungkan ke power supply dan set tegangan kuat arus dan waktu. Kemudian mulai running. Setelah selesai, lepaskan gel dari kaca dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan. Troubleshooting elektroforesis. Yang pertama ada arus listrik, kabel, sisir, kebocoran, sampel yang tidak tenggelam, sampel yang bocor dari sumur, pita dioles secara vertikal, terlalu banyak band, gel berjalan sangat lambat. Cara perawatan elektroforesis: dengan setiap selesai pemakaian, alat langsung disiram dengan Aquades, serta simpan alat di tempat yang kering. Lalu, buang gel agarosa ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Setelah digunakan, running buffer dimasukkan kembali ke dalam botol. Dan, buang tip bekas ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Selanjutnya, materi thermocycler. Thermocycler adalah alat lab yang paling umum digunakan untuk mengaplikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Juga dapat digunakan untuk memfasilitasi reaksi lain yang sensitif terhadap suhu, seperti pencernaan enzim, restriksi, atau diagnosis cepat. Fungsinya untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok termal dalam langkah-langkah distrik yang program sebelumnya.
Blok termal memiliki lubang-lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Lalu selanjutnya, bagian-bagian thermal cycler. Yang pertama, lid. Berfungsi untuk melindungi terhadap penguapan akibat pemanasan tabung reaksi dan plat reaksi. Yang kedua, ada lid knob. Memutar knob penutup searah jarum jam akan menurunkan plat pemanas untuk memberikan tekanan pada tutup tabung. Yang ketiga, ada sampel block. Bagian dari unit tempat tabung, sampel, dan plat ditempatkan. Yang keempat, ada keypad. Digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan. Yang kelima, ada kontrol panel yang mencangkup layar dan papan tombol. Yang keenam, ada display. Menampilkan status terkini dari berbagai fungsi dan fitur sistem. Yang ketujuh, ada ventilasi udara. Selanjutnya, cara perawatan thermal cycler. Pertama, bersihkan wadah atau bagian luar dari thermal cycler dengan kain pembersih. Yang kedua, jika sumber blok termal tersiram oleh bahan luar yang menempel, harus dianjurkan dengan hati-hati dan dilakukan operasi berikut. Yang ketiga, jangan pernah membiarkan sumur dalam kaca basah.